Janji Allah adalah janji yang kekal. Janji Allah adalah janji yang tidak putus-putusnya. Allah berjanji sejak manusia diciptakan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, Allah berjanji dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dia berjanji dia akan menyelamatkan manusia yang jatuh di dalam dosa. Walaupun hari ini manusia berdosa, tapi suatu saat nanti akan menginjak kepalamu. Itu adalah janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan janji itu berlaku terus sampai dengan berjalannya waktu dari sejarah ke sejarah, dari tahun ke tahun, sampai janji Allah tergenapi waktu Yesus lahir sebagai manusia di dalam dunia dan datang ke dalam dunia, tinggal di dalam dunia. Yesus menderita dan mati di kayu salib. Janji Allah terlalu banyak. Allah berjanji untuk menyelamatkan kita. Allah berjanji untuk melakukan segala sesuatu. Allah berjanji untuk tetap bersama-sama dengan kita. Dan janji itu masih ada sampai dengan saat ini. Percayakah kita akan janji Allah tersebut? Kita bersyukur kalau Allah berikan janji itu dan dia menggenapi. Dia berikan janji itu sewaktu manusia jatuh dalam dosa dan janji itu ditepati. Allah kita bukan Allah yang berjanji dan mengingkari, tapi Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dia pasti akan melakukan atas apa yang ia janjikan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Renungan yang saya bagikan sebelumnya itu dan ayat selanjutnya, dan hari ini saya akan kembali ke ayat sebelumnya. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 firman Tuhan dikatakan seperti ini. Ayat 3 dan 4, karena kuasa ilahi nyata telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kuasa ilahi sudah menganugerahkan kepada kita. Kuasa ilahi dari Sang Ilahi sudah menganugerahkan kepada kita. Dan ini untuk apa? Ada beberapa hal yang menjadi bagian yang bisa kita pelajari di saat ini adalah segala sesuatu telah dianugerahkan kepada kita yang berguna untuk hidup yang kekal oleh pengenalan akan Dia. Ya, jadi hal yang berguna itu kita dapatkan melalui pengenalan akan Dia. Pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ayat perenungan sebelumnya saya sudah membahas bahwa mengenal Tuhan itu, beriman kepada Tuhan itu sangat penting. Orang beriman kepada Yesus Kristus akan lebih mengenal dan lebih pelajari, banyak hal dituntut. Karena itu hal-hal yang sangat berguna itu kita akan didapat di dalam Yesus Kristus. Hal-hal yang mulia, kuasa yang Ia berikan kepada kita. Di dalam diri kita ada kuasa yang Allah berikan. Anugerahkan kepada kita sesuatu yang kita tidak bisa dapat. Kita dapat secara gratis ini. Karena itu di dalam Yesus segala hal gratis. Kita tidak perlu bayar. Semua kehidupan kekal pun kita diberikan secara gratis. Karena itu janji yang Allah berikan kepada kita adalah janji yang gratis. Tidak akan kita bayar. Hanya saja firman Tuhan berkata, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu hidup yang sangat berguna adalah hidup yang di dalam Yesus. Hidup yang sangat berguna adalah hidup mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan adalah sangat penting dan itu adalah hal yang utama selama kita hidup di dunia ini. Seperti renungan beberapa waktu lalu, hidup ini tidak akan kembali seperti yang kita hidup sekarang ini. Hidup yang sekarang, pengenalan Yesus Kristus itu waktu dari sekarang. Karena itu mengenal Tuhan dari sekarang dengan kuasa ilahi yang Ia berikan kepada kita. Dan ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji Allah itu adalah janji yang sangat besar dan janji yang sangat berharga. Jadi janji Allah itu tidak tipu-tipu, tidak bohong-bohong. Allah berjanji dan pasti akan lakukan. Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia, sudah dilakukan. Allah berjanji akan selalu menyertai kita. Dia selalu menyertai kita. Allah berjanji untuk menyelamatkan kita. Allah berjanji untuk memberikan Roh Kudus sebagai penghibur. Allah sudah berikan. Dan Roh Kudus menjadi penghibur, menjadi penolong kita dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Allah tidak lakukan, semua Allah sudah lakukan. Bahkan taruhan nyawa pun Yesus sudah lakukan dan Dia betul-betul benar-benar mati di kayu salib hanya untuk kita atas janjinya. Sehingga siapa yang benar dan siapa yang salah? Ternyata iblis hanya menuduh kita. Iblis selalu
menuduh kita berdosa, menuduh kita melakukan pelanggaran, menjauhkan hubungan kita dengan Allah, dan akhirnya kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi bersyukur, Yesus selalu mendekatkan kita dengan Allah supaya kita berkomunikasi dengan Allah. Kasih yang ilahi, segala sesuatu dianugerahkan kepada kita. Bahkan melalui jalan itu, Dia berikan janji-janjinya kepada kita. Dan janji itu adalah janji yang sangat berharga, janji yang sangat besar. Karena itu tidak terbatas janji Allah. Tidak dibatasi oleh segala sesuatu, tidak dibatasi oleh masalah persoalan, tidak dibatasi oleh kehidupan, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Tetapi ada di dalam waktu dan ruang, di luar dari waktu dan ruang itu. Allah berjanji dan Dia pasti akan melakukan. Bagaimana dengan kita? Aplikasi yang bisa kita pelajari adalah bagaimana janji kita kepada Allah. Kita berjanji untuk hidup di dalamnya. Apakah kita masih tetap berkomitmen? Kita tekun hidup di dalamnya atau tidak? Kita tetap mengikuti Yesus atau tidak? Karena mengikuti Yesus itu keputusan kita. Tidak ada orang yang memaksakan kita. Pendeta tidak memaksakan kita. Tetapi percaya Yesus, mengikuti Yesus adalah keputusan kita. Karena itu di dalam lagu dikatakan, mengikuti Yesus adalah keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kalau engkau mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, tidak boleh Anda mengingkari janji itu. Berpegang seperti Yesus yang berpegang untuk menyelamatkan kita. Karena janji Allah itu sangat besar sehingga Dia mau datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kita. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Hebat. Saya sangat bersuka cita di pagi hari ini ketika saya melihat janji Allah yang besar itu. Dan satu janji yang Allah belum tepati adalah Yesus akan datang kedua kali. Apakah Yesus datang kita sudah siap untuk menyambut Dia? Apakah kita adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus? Apakah kita adalah orang-orang yang siap atas kedatangan Yesus Kristus sebagai Sang Raja yang akan datang menjemput kita? Mari persiapkan diri baik-baik karena Yesus berjanji Dia akan datang. Dan segala janji Allah sedang menggenapi. Dan hidup di dalam Tuhan, jangan mengingkari janji Tuhan. Jangan mengingkari janji kita kepada Tuhan, tetapi hiduplah sesuai dengan komitmen yang Anda buat, keputusan yang Dia buat untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dan biarlah kita semakin oleh kuasa ilahi yang Allah anugerahkan kepada kita, kita tetap hidup di dalamnya. Dan dunia nyata sedang bekerja dengan dosa, dengan kedagingan. Segala hal iblis sedang mengerjakan di bagian ini. Jangan pernah terpikat oleh hal-hal duniawi. Tapi kita lepas hidup di dalam Tuhan. Berkomitmen untuk mengikuti Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Sekian renungan yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.